saudara kita yang tidak berjumpa dengan hari ini, atau mungkin di antara keluarga kita ada yang sedang sakit sehingga tidak bisa hadir dalam majlis yang mulia ini, maka semua itu adalah sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baik syukur kita kepada Allah adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Takwa berarti memiliki kesadaran penuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa takut sekaligus hormat dan ta'zim kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Dan di antara buah dari ketakwaan itulah yang betul-betul diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekian langkah kita di muka bumi ini. Bahkan di waktu yang sama, saudara-saudara kita yang Allah kasih kesempatan dipanggil ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, itu pun adalah sebuah perjalanan untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa betul-betul adalah bekal buat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, yang baru kemarin atau tadi selesai dengan wukufnya di Arafah dan sedang menuju Mina, dan untuk serangkaian kegiatan yang lain dalam ibadah haji, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan hajjan mabrura, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan kita semua yang belum mendapatkan panggilan dari Allah, semestinya kita berdoa kepada Allah agar supaya kita dipantaskan menjadi duyufar rahman. Kita dipanggil oleh Allah, kita hadir, kita bisa wukuf di Arafah sebab karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak mudah dengan kondisi saat ini, biaya yang tidak ringan, antrian yang begitu panjang. Maka hanya berharap kepada Allah supaya kita dipantaskan menjadi tamunya sehingga bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Karena ini adalah sebuah kewajiban, ini adalah fardhu ain. Semuanya wajib melaksanakan ibadah haji meskipun bagi siapa yang mampu. Ketika kata-kata siapa yang mampu, tentu kita berharap bahwa kita dimampukan oleh Allah, setidaknya dengan doa. Jikalau doa tidak pernah kita sampaikan kepada Allah, bagaimana mungkin kita dianggap sebagai orang yang tidak mampu? Qala Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban seorang manusia kepada Allah, terhadap Allah, adalah berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada alam semesta. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita, entah tahun yang akan datang atau tahun-tahun sebelum kemudian Allah panggil kita, bisa menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan kepada kita kabar gembira bagi siapapun yang belum sanggup berangkat ke tanah suci, namun bisa mendapatkan pahala-pahala haji dan umrah. Setidaknya itu yang seharusnya kita coba untuk mendapatkannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Man shallal fajra fi jama'atin." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah." Barang siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk
berzikir, beriktikaf sampai dengan terbitnya matahari, dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji setara pahala haji dan pahala umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Rasulullah SAW menyatakan dengan tamat sempurna dengan 3 kali. Ini menunjukkan kesempurnaan pahala haji dan umrah bagi siapa yang melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut. Tentu kalau kita ingin dipantaskan menjadi duyufar rahman, bisa ke tanah suci, kita setidaknya pernah melaksanakan kegiatan itu supaya Allah pantaskan kita sehingga kita bisa hajjan mabrur. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada hadis lain juga yang menyatakan dengan kesamaan pahala. Satu saat datang seorang pemuda kepada Rasulullah SAW. Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni ashtahil jihada wa la aqdir. Sungguh aku ingin ikut berjihad tapi aku tidak mampu. Qala, kemudian Rasulullah berkata, hal baqiya ahadun min walidayk, apakah masih hidup salah satu di antara orang tuamu? Faqala, ummi, ada ibuku. Qala, qabalallahu 'udran fi birriha, Allah menerimamu sebagai udzur dalam berbakti kepadanya. Wa idza fa'alta dzalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun idza radiyat 'anka ummuka. Kalau kau melakukan bakti kepada orang tuamu, maka sungguh dirimu seperti sedang berhaji, sedang berumrah